Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How is your life? I hope you are all doing great ya. Bagaimana kabarnya untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Bonorowo yang saya banggakan? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik dan juga sehat semuanya ya. Bertemu kembali dengan saya Mutia Dwi Setiawati dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 8. Untuk hari ini kita akan masuk ke unit 11 yaitu tentang recount text. Nah, di pertemuan kita yang sebelumnya di unit yang 10 kalian sudah mempelajari tentang past simple tense ya. Jadi silahkan dibuka kembali, dibaca kembali karena pembelajaran di unit 10 akan berkaitan dengan pembelajaran kita di unit yang ke-11 ini ya. Okay, but before we start our learning today, let's say basmalah together. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan memulai pembelajaran kita dengan basmalah, pembelajaran kita pada pagi hari ini akan berjalan dengan lancar dan kalian akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Amin. Oke. Di sini ada teks. Ada satu teks, saya akan bacakan, silahkan kalian simak dulu. Oke? Ya. I spent my last summer holiday in Seoul, South Korea. I went there with my friends. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 a.m. after a 6 hours long flight. Then I went to Seoul by train and checked in to the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. At night, I went to Hongdae, a famous district in South Korea. I went to eat traditional Korean food. On the next day, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. I also went to learn how to make kimchi and see the scenery of Seoul from Seoul Tower. I went back to the hotel at 10 p.m. and immediately went to sleep. I spent my last day in Myeongdong and bought some stuffs and souvenirs for my family and friends. I also ate the street food there. I went to the airport at 3 p.m. because my flight was at 5 p.m. I had a fantastic experience in South Korea and made wonderful memory with my friends. It was a great trip. Ya, ini adalah contoh teks recount-nya. Di sini silakan kalian amati dan cermati. Kalau yang sudah paham dengan materi kita yang sebelumnya, pasti kalian di sini akan ngeh ya. Ngeh kalau verb yang kita gunakan di text recount ini semuanya verb 2 atau past verb ya. Spend, terus ada when, lalu ada landed, lalu ada when lagi, dan masih banyak yang lainnya ya. Dan kalau kalian mengartikan teks ini, berarti dengan menggunakan past verb, ini merupakan cerita di masa lalu. Ya, cerita di masa lalu. Nah, kalau di teks ini bercerita tentang si penulis yang liburan di Korea Selatan. Ya, dia pergi bersama dengan teman-temannya. Di hari pertama dia sampai di airport, di Incheon Airport, di Bandara Incheon jam 7 setelah 6 jam penerbangan. Lalu dia pergi ke Seoul dengan menggunakan kereta dan check-in di hotel yang sudah dia pesan. Lalu dia istirahat sebentar dan di malam harinya dia pergi ke Hongdae, yaitu adalah tempat terkenal di Korea Selatan. Di sana dia memakan makanan tradisional Korea. Lalu di hari yang selanjutnya dia pergi ke Gyeongbokgung, Istana Gyeongbokgung, dan juga Museum Nasional.
Di sana juga dia belajar bagaimana cara membuat kimchi dan juga melihat pemandangan kota Seoul dari Seoul Tower. Lalu dia kembali ke hotel pada jam 10 dan segera tidur. Dan untuk di hari yang terakhir, dia menghabiskan waktunya di Myeongdong dan membeli beberapa barang dan juga souvenir untuk teman dan juga keluarganya. Dan dia juga makan di sana. Lalu dia berangkat ke airport, ke bandara jam 3 karena penerbangannya jam 5. Lalu di akhir teks ini atau cerita ini, si penulis ini menyimpulkan kalau itu adalah fantastic experience ya, dan dia juga telah membuat kenangan yang luar biasa dengan temannya ya di Korea Selatan ini. Oke. Nah, untuk materinya nanti kita akan bahas tentang ada definition of recount text, lalu the purpose of recount text, kinds of recount text, the generic structure, dan juga the language features. Ya, kita mulai dulu dari definition of recount text. Ya, the definition of recount text atau definisi dari teks recount atau pengertian ya. Text recount text is a text that retell past events. Jadi teks recount adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa di masa lampau. Nah, jadi apabila kalian ingin menceritakan kembali tentang kejadian yang terjadi di masa lampau, berarti kalian sedang membuat teks recount atau recount text. Yang kedua, the purpose of recount text atau tujuan dari text recount. The purpose of recount text is to inform or entertain the readers by retelling past events or experience. Jadi untuk tujuan dari text recount adalah memberitahu atau menginformasikan atau menghibur pembaca dengan menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau ya. Jadi tujuannya adalah untuk menceritakan kembali, menginformasikan, bisa juga ya sambil menghibur dengan menceritakan kembali pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Kinds of recount text. Yang berikutnya adalah jenis-jenis text recount. Jadi recount text itu atau text recount itu terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah personal recount text, yang kedua imaginative recount text, yang ketiga factual recount text, lalu yang keempat historical recount text ya. Dari yang personal recount text itu adalah jenis recount text yang menceritakan pengalaman yang dialami seseorang ya. Jadi secara langsung menceritakan pengalamannya sendiri. Lalu yang kedua, kalau imaginative recount text ini jenis text recount yang menceritakan kembali kejadian masa lalu, tapi tidak benar-benar terjadi. Jadi hanya imajinatif, hanya khayalan saja. Lalu yang ketiga, factual recount text, yaitu jenis recount text yang menceritakan kejadian yang dialami orang lain namun benar-benar terjadi. Jadi beda ya yang nomor factual sama yang personal. Kalau factual itu berarti kalian menceritakan cerita orang lain, tapi kalau personal itu kalian menceritakan cerita kalian sendiri. Lalu yang keempat, historical recount text ini merupakan jenis recount text yang membahas mengenai sejarah, baik itu benda sejarah maupun tempat sejarah. Nah, dari keempat jenis teks recount ini yang akan kita pelajari adalah personal recount text. Jadi kita akan fokus di personal recount text ya. Jadi di mana teks recount ini akan menceritakan pengalaman si penulis itu sendiri, bukan menceritakan tentang cerita orang lain atau cerita yang dia hayal ataupun cerita tentang sejarah, bukan. Jadi tentang benar-benar pengalaman pribadi ya. Yang akan kita pelajari yaitu personal recount text. Okay. And the next is the generic structure of recount text. Jadi untuk struktur dari text recount.
terdiri dari 3, yaitu orientation, yang kedua sequences of events, lalu di orientation. Kalau orientation ini yaitu paragraf awal yang menginformasikan kapan, di mana, atau bagaimana isi cerita akan disampaikan. Bisa juga berisi nama-nama orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Jadi ini memperkenalkan dulu ya, kapan, di mana, lalu siapa. Nah, ini dijelaskan di paragraf awal yaitu orientation. Lalu sequences of events yaitu berupa serangkaian kejadian peristiwa yang disampaikan secara teratur, berurutan dan sesuai kronologi waktu kejadian yang logis. Nah, di bagian yang kedua ini mulailah diceritakan urutan-urutan kejadian yang ingin diceritakan ya. Jadi ada di bagian yang kedua, di sequences of events. Lalu yang ketiga, reorientation, berisi komentar, kesimpulan, perasaan atas apa yang sudah dialaminya. Jadi di reorientation ini sebagai penutup di mana penulis akan memberikan kesimpulan, memberikan komentar tentang perasaannya, bagaimana yang dia rasakan atas apa yang sudah dialaminya. Begitu ya. Jadi ada 3 bagian struktur dalam text recount, yaitu orientation, sequences of events, lalu juga reorientation. Ciri-ciri text recount. Yang pertama, selalu menggunakan kalimat past tense. Ini kenapa tadi di awal pembelajaran Bu Guru sudah menyampaikan unit 11 ini berkaitan dengan pembelajaran kita di unit yang ke-10 ya. Recount text ini berkaitan dengan materi kita past simple tense. Oke, ini untuk mengingat kembali contoh kalimatnya. Last Sunday, my mother and I went shopping at a traditional market. Ya, di sini pakainya when. Karena last Sunday berarti kan ini yang lalu, sudah terjadi kemarin gitu ya. Nah, makanya di sini menggunakannya when, yaitu past verb dari go. Kalau verb satunya atau base verbnya kan go. Nah, ini karena sudah terjadi berarti menggunakan verb kedua atau past verb, jadi berubah menjadi when. Oke. Yang kedua, menggunakan action verb. Contoh action verb: spend, went, brought, took, and etc. Jadi di sini menggunakan action verb. Di sini juga contohnya dalam bentuk verb 2 atau past verb ya, karena kan ini text recount. Jadi kita menggunakannya semua ke dalam bentuk yang past tense. Ketiga, menggunakan certain adverb of time or adverb of place. Jadi kata keterangan waktu atau kata keterangan tempatnya itu pasti gitu. Misalnya last Sunday, atau kalau adverb of place yang certain misalnya in Lampung, di Lampung, in Jakarta, di Jakarta, dan lain sebagainya. Jadi pasti gitu loh. Lalu yang keempat, menggunakan conjunction and time connectives guna mengurutkan peristiwa atau kejadian. Jadi di sini menggunakan konjungsi seperti ada and, ada or, ada after that, dan lain sebagainya. Jadi ada penghubungnya, kata penghubungnya ya. Ya, itu ada 4 ciri-ciri dari text recount. Yang intinya sebenarnya karena text recount ini kan menceritakan kembali kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, berarti kita harus menggunakan past tense ya, past tense karena sudah terjadi. Past tense berarti nanti untuk kata kerja atau verb yang kalian gunakan adalah past verb atau verb yang kedua. Oke, ini bisa dilihat di poin yang pertama dan yang kedua. Yang selanjutnya adalah, ya ini adalah tadi kan ini teks yang sudah saya bacakan di awal pembelajaran kita. Nah, yang di sampingnya ini adalah tadi adalah poin-poin yang sudah saya jelaskan kepada kalian. Dari yang pertama, mari kita aplikasikan apa yang sudah tadi saya sampaikan ke kalian materinya. Dari yang pertama, the definition of recount text. Tadi the definition of recount text adalah teks yang menceritakan pengalaman atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, dari contoh teks ini ya, tadi si penulis ini menceritakan pengalamannya dia di mana dia berlibur di Seoul di Korea Selatan. Jadi ini merupakan teks recount ya, atau recount text.
Lalu yang kedua, the purpose of recount text. Tadi the purpose of recount text adalah to retell, untuk menceritakan kembali. Nah, di teks ini, tadi teks yang saya baca, ini adalah tujuannya adalah untuk menceritakan kembali pengalaman si penulis ini ketika dia berlibur di Seoul di Korea Selatan. Lalu kinds of recount text, jenis dari recount text. Tadi juga udah saya sampaikan. Text recount atau jenis text recount yang akan kita pelajari adalah personal recount text. Ini udah ada contohnya di mana dia berarti menggunakan pronoun I ya. Jadi kata ganti orangnya saya, teman saya. Jadi personal, menceritakan pengalaman sendiri. Ya, personal berarti menceritakan pengalaman sendiri, bukan menceritakan cerita orang lain ataupun yang khayalan ataupun yang sejarah, bukan ya. Yang kita pelajari satu, personal recount text. Contohnya sudah ada di sampingnya. Lalu the generic structure of recount text. Dari yang pertama, di paragraf pertama tadi udah dijelaskan juga di orientation. Paragraf pertama berisikan kapan, lalu siapa. Di sini kapannya berarti last summer holiday. Lalu orang-orang yang terlibat yaitu si penulis dan juga teman-temannya. Lalu yang kedua, sequences of events ya, berarti ada urutan-urutan kejadian. Di sini dimulai dari on first day, lalu on next day. Nah, ini adalah urutan-urutan kejadian pengalamannya si penulis ini ketika berlibur di Korea Selatan. Lalu di paragraf terakhir ada kesimpulannya, I had a fantastic experience in South Korea. Nah, itu sampai terakhir adalah reorientation. Jadi itu adalah kesimpulan bagaimana perasaannya si penulis ini setelah berlibur di Korea Selatan. Lalu the language features of recount text-nya ada tadi yang pertama menggunakan past simple tense. Bisa kalian lihat di sini semua verbnya yang kita gunakan adalah past verb atau verb kedua. Lalu di sini juga ada banyak action verb, ada spend, ada when, dan lain sebagainya ya. Lalu ada connective-nya juga, ada then, lalu juga di sini ada ya on first day, on the next day, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi kalau di konteks ini yang penting adalah kalian bisa memahami isi dari bacaan tersebut. Jadi jangan malas-malas untuk membaca dan memahami isi teks tersebut, karena nanti yang ditanyakan ya semua isinya ada di teks tersebut. Oke, kita baca dulu teksnya. On Wednesday, my students and I went to Yogyakarta. We stayed at the Dirgahayu Hotel, which is not far from Malioboro. On Thursday, we visited the temples in Prambanan. There are 3 big temples, the Brahmana, Shiva, and Vishnu temples. They are really amazing. We visited only Brahmana and Shiva temples because Vishnu temple is being renovated. On Friday morning, we went to Yogyakarta. We spent about 2 hours there. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. Then we continued our journey to Borobudur. We arrived there at 4 p.m. At 5 p.m. we heard the announcement that Borobudur Gate would be closed. Ya, ini adalah contoh recount, personal recount ya. Jadi di sini menceritakan si penulis dengan siswanya. Berarti kalau dengan siswa berarti si penulis ini adalah seorang guru. Jadi si penulis ini pergi ke Yogyakarta bersama dengan murid-muridnya. Mereka stay atau tinggal di Hotel Dirgahayu yang tidak jauh dari Malioboro. Lalu mereka mengunjungi Candi Prambanan. Di Candi Prambanan ini ada 3 candi, yaitu Brahmana, Shiva dan Wisnu. Lalu mereka mengunjungi Brahmana dan Shiva karena Candi Wisnu sedang direnovasi, jadi ditutup.
Lalu di hari Jumatnya mereka pergi ke keraton dan menghabiskan waktu 2 jam di sana. Dan si penulis ini merasa beruntung karena dia dipandu oleh guide yang pandai atau pintar dan juga ramah. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Borobudur. Sampai di Borobudur jam 4, tapi jam 5 sudah ada pengumuman bahwa Borobudur akan ditutup. Ini adalah isi dari teks recount ini, ya. Oke, coba kita baca pertanyaan yang pertama. The text above mainly discusses about. Jadi kalian juga harus memahami apa yang ditanyakan. Nah, kalau di nomor 1 ini yang ditanyakan adalah teks di atas ini mendiskusikan atau bercerita tentang apa sih? Gitu. Ya. Nah, tadi udah sambil saya artikan juga, teks ini menceritakan tentang perjalanan si penulis ke Yogyakarta. Berarti jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A? Karena kalau kita milih yang B belum tepat sekali ya, karena tidak hanya first Prambanan. Kalau yang pertama first visit to Prambanan, di sini tidak dijelaskan ini yang keberapa. Lalu kalau yang C itu impression, itu berarti cuman kesannya terhadap si Gaya, tidak ya, itu hanya bagian kecil dari cerita. Lalu kalau yang D ini pengalaman di Keraton Jogja, juga itu tidak. Keraton Jogja itu merupakan bagian dari perjalanannya si penulis ini menuju ke Yogyakarta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Karena ini kalau ke Yogyakarta ini berarti sudah mencakup tentang perjalanannya ke Prambanan, lalu ke Borobudur, ke Keraton Jogja, lalu juga impressionnya atau kesannya dia dengan si Gayatnya dan lain sebagainya, ya. Jadi yang paling benar adalah yang A. Pertanyaan nomor 2. The text is written in the form of a or an. Jadi yang ditanyakan di sini adalah teks ini itu ditulis dalam bentuk apa sih? Teks apa sih? Ya, sudah jelas ya, kita sedang mempelajari teks recount. Berarti yang A. Kalau narrative itu berarti khayalan. Itu sudah besok akan kalian pelajari di kelas 9. Report juga hampir sama seperti deskriptif, itu nanti akan kalian pelajari di kelas 9. Lalu kalau deskriptif itu berarti mendeskripsikan. Itu materi kita di kelas 8 di awal pembelajaran kita di semester 2 ini, ya. Jadi jawaban untuk yang nomor 2 ini merupakan text recount, berarti yang A. Lalu yang nomor 3, the purpose of the text is to. Ini tadi udah saya jelaskan tujuan dari text recount. Ya, berarti apa? Yaitu untuk tell past events, ya, untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Yang B, entertain, tadi memang ada inform or entertain, tapi by retelling past events, ya. Berarti yang paling tepat adalah yang A. Nomor 4, what are the big temples in Prambanan? Jadi kalau ini adalah pertanyaan yang jawabannya sudah tersurat. Jadi udah ada di dalam teks. Di Prambanan terdiri dari 3 tempel, yaitu Brahmana, Shiva, dan juga Wisnu. Berarti yang C. Lalu nomor 5, why did they only visit Brahmana and Shiva temples? Ini juga tersurat. Jadi udah ada dijelaskan di dalam teks. Mereka hanya bisa mengunjungi 2 candi yang ada di Prambanan, yaitu Brahmana dan juga Shiva, karena Wisnu sedang direnovasi. Berarti because Wisnu temple was being repaired atau sedang diperbaiki. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Ya, oke, so this is the end of our lesson today. Jadi ini adalah akhir pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang text recount. Silahkan kalian ulang kembali, baca kembali materinya. Dan sebenarnya kalau untuk text recount ini yang paling penting adalah kalian jangan malas baca. Nanti pertanyaannya itu adalah pasti akan seputar tentang isi teks. Jadi kalian harus bisa memahami text recount tersebut. Oke. So, thanks for your attention and
See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.